Merupakan suatu kehormatan juga bagi Justisia dapat dipercaya untuk mendukung penguatan kompetensi Bapak dan Ibu yang berasal dari kurang lebih 20 perusahaan fintech di Indonesia ya Bu ya. Kenapa ini penting? Karena memang isu pelindungan data pribadi ini kini menjadi perhatian bersama. Karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan dan kredibilitas ekosistem jasa keuangan digital. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, inovasi digital yang terus berjalan tentu membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, semakin banyak layanan digital yang digunakan masyarakat, maka semakin besar pula tanggung jawab perusahaan dalam menjaga data yang dipercayakan oleh pengguna. Selamat mengikuti pelatihan Bapak Ibu, semoga bisa diimplementasikan secara nyata di lingkungan kerja masing-masing dan sehingga mampu memperkuat tata kelola pelindungan data pribadi di industri fintech di Indonesia dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem layanan keuangan digital. Mudah-mudahan semuanya dapat direkomendasikan kompeten. Justisia Training Center, Crystal of Law Education. Memang ini sangat dibutuhkan oleh industri kami ini dari hulu ke hilirnya semuanya menyentuh data pribadi. Mulai dari hulu, dari onboardingnya sampai ke hilir di teman-teman collection itu semuanya berhubungan dengan data. Dan rata-rata isu yang kita pegang saat ini juga isu-isunya terkait dengan data. Jadi alangkah baiknya kita semua berkumpul hari ini untuk menunjukkan keseriusan kita terkait itu. Saya harap kita bisa segera memulai ini training yang sangat menarik ini. Kepada teman-teman semua, selamat mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Semoga kegiatan kita berjalan lancar. Nama saya Erik Budi Pratama, saya salah satu trainer untuk pelatihan JDPO Justisia. Jadi hari ini saya menyampaikan materi seputar risiko PDP, yaitu tentang DPI, Data Protection Impact Assessment, kemudian materi terkait dengan vendor risk dan data sharing agreement, dan juga tentang audit. Jadi topiknya lumayan padat dan alhamdulillah sesinya berjalan lancar dan sangat interaktif. Itu bahkan tadi banyak waktu cukup tersita untuk diskusi, kan diskusinya menarik gitu. Jadi di sini kita nggak cuma teori belajarnya gitu, saya mempersiapkan materi secara teoritisnya tapi juga implementasi gitu. Jadi materi teori, bagaimana implementasi, dan juga diskusi-diskusi yang memang itu lebih implementatif gitu. Dan harapannya semoga peserta hari ini bisa mendapatkan manfaat dari materi terkait dengan risiko PDP, risiko pihak ketiga, dan juga masalah audit PDP. Sehingga nantinya 3 topik yang saya sampaikan hari ini bisa digunakan secara lebih baik di penerapan masing-masing organisasi dari para peserta. Semoga juga untuk para peserta, semoga bisa mengerjakan dengan baik ujiannya nanti dan lulus dengan baik. Dan yang paling penting adalah semoga ilmu yang di-sharing di pada pelatihan ini bisa bermanfaat dan berdampak secara langsung ke organisasi Bapak Ibu masing-masing. Materi yang disampaikan itu adalah materi yang mendasar sebetulnya. Jadi pemahaman-pemahaman mendasar tentunya kan sangat penting untuk dipahami sebelum memahami kepada materi-materi yang selanjutnya begitu. Jadi yang ibu berikan kan dari masalah peristilahan, sejarah perkembangan kenapa kita harus punya undang-undang pelindungan data pribadi, kemudian perkembangan kasusnya bagaimana begitu ya, lalu jantung, heart ya kalau ibu selalu mengatakan ruhnya dari undang-undang PDP tentang prinsip, tentang dasar pemrosesan, itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Dan selanjutnya sesi yang kedua sesi kedua lebih kepada bagaimana praktek sebetulnya menyusun dokumen-dokumen yang penting untuk satu institusi untuk comply terhadap regulasi, misalnya penyusunan privacy notice, privacy policy, consent form, dan penyusunan SOP serta working instruction. Jadi ibu tadi dua sesi yang diberikan adalah seperti itu. Harapannya tentu bahwa pemahamannya tidak sekadar pada pemahaman
regulasinya saja, tetapi pemahaman bagaimana menyusun dokumen-dokumen. Dan dokumen ini sangat penting untuk memberikan satu pembuktian bahwa institusi patuh terhadap regulasi dan calon-calon data protection officer yang tersertifikasi tidak hanya sekadar mendapatkan sertifikasi, tetapi juga memahami bagaimana proses dari pelindungan data pribadi ini. Hari ini saya menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip PDP, hak subjek data pribadi, dan kewajiban dari pengendali setelah manajemen risiko terhadap insiden kegagalan PDP. Materi ini penting karena kita tahu bahwa prinsip-prinsip PDP ini adalah jantung dari Undang-Undang PDP itu sendiri. Dengan memahami prinsip-prinsip PDP, maka calon-calon DPO ini akan memahami ya bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dalam menjalankan Undang-Undang PDP. Kemudian juga mengenai manajemen risiko insiden PDP ini penting sekali ya agar mereka juga siap nantinya ketika terjadi insiden kegagalan PDP. Ya, saya apresiasi untuk Justisia Training Center yang telah bekerja sama dengan AFPI ya untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Hari ini saya mengisi materi mengenai aspek kejahatan di bidang pelindungan data pribadi dan juga sengketa di pelindungan data pribadi. Apresiasi saya setinggi-tingginya bagi Justisia Training Center dan juga AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yang telah mengadakan pelatihan in-house training untuk sertifikasi pejabat dan pengelola pelindungan data pribadi. Semoga aktivitas ini dapat menjadi milestone yang baik bagi pelindungan data pribadi yang lebih baik di Indonesia. Hari ini kita sudah melaksanakan pelatihan tentang tata kelola PDP, juga apa peran dari PDP itu sendiri, lalu juga bagaimana kita mencatatkan pemrosesan dan juga rupanya seperti apa. Saya mengapresiasi atas terselenggaranya pelatihan PDP ini oleh Justisia Training gitu ya, dan juga AFPI, karena ini penting sekali mengingat privasi di kita itu masih sangat baru sekali. Undang-undang PDP-nya juga baru tahun 2022 adanya, sudah aktif di 2024, sekarang sudah menjelang 2 tahun. Nah, kita hanya tinggal menunggu PP-nya saja ditandatangani oleh Presiden dan juga berdirinya lembaga PDP itu sendiri. Jadi apresiasi besar bagi saya tentu saja untuk Justisia dan juga AFPI dan juga teman-teman dari fintech yang terlibat. Halo, saya Adi, saya pemateri untuk simulasi ROPA dan DPA. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Justisia Training Center dan AFPI telah mengadakan pelatihan perlindungan data pribadi khususnya untuk teman-teman di sektor fintech yang pasti sangat membutuhkan kemampuan implementasi perlindungan data pribadi, karena kita harus bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia dengan ekosistem digital yang lebih secure, sehingga kita bisa bersama-sama meraih mimpi untuk Indonesia yang menjadi global. Hari ini puji syukur adalah hari terakhir sejak beberapa hari yang lalu, sejak tanggal 18 hingga tanggal 22 Mei kita melakukan pelatihan untuk sertifikasi pejabat mengelola perlindungan data pribadi. Tentu saja ini untuk merespon dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru,
kita harus memastikan bahwa pelindungan data pribadi di semua instansi, terutama untuk fintech, ini dapat comply atau dapat patuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan puji syukur kami berkolaborasi dengan AFPI berkolaborasi dengan Justivia melaksanakan training ini dengan tujuan tentu saja untuk memberikan satu, pemahaman, dua, awareness, yang terakhir tentu saja menjadikan pejabat atau orang-orang yang berkecimpung di dunia fintech ini memiliki sertifikasi yang sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang PDP. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, dan selamat kepada para peserta. Tentu saja setelah dari pelatihan dan sertifikasi ini akan menyandang memiliki sertifikat petugas pelindungan data atau DPO ya, yang nantinya memiliki peran untuk instansinya masing-masing. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Ryan Filbert. Saya adalah Direktur Utama dari PT Bursa Akselerasi Indonesia yang bergerak di dalam pinjaman peer-to-peer untuk Indofund.id. Nah, adapun saya sudah mengikuti pelatihan dan juga sertifikasi selama 5 hari untuk Data Protection Officer. Kesan saya ini menjadi suatu pengalaman baru buat saya, di mana sebelumnya saya memang sudah mengikuti pelatihan terkait dengan keamanan informasi, namun ini menjadi suatu dunia baru buat saya, dan tentunya mengapa saya sebagai Direktur Utama juga tetap mau mengikuti sertifikasi seperti ini, ya tentunya agar bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan arahan kepada para tim yang ada di perusahaan untuk ikut mematuhi. Jangan lupa bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini akan masuk ke semua hal yang ada di negara kita, sehingga menjadi suatu hal yang perlu untuk kita pelajari bersama. Ya, semoga ini bisa diikuti oleh banyak pihak juga dan ikut mengambil peran sertifikasi ini, sehingga kita bisa mengamankan Indonesia dari perlindungan data pribadi kita bersama. Saya Hugo Solidrasi Amarsi, saya sebagai salah satu peserta training Data Protection Officer di Justivia Training Center. Kesan saya sangat baik ya, karena pemilihan trainernya dan juga modul pelatihan itu sangat substansif, dan saya juga dapat mendapatkan banyak insight industri yang memang bisa diaplikasikan juga ke dalam operasional perusahaan saya juga, sehingga ya kita juga bisa meningkatkan kualitas dan pencegahan kebocoran data ataupun insiden-insiden terkait dengan data pribadi. Harapan saya ke depannya semoga Justivia Training Center akan makin bagus, makin baik, dan terus berkembang.